Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengeksplor situs candi via Kendali Soto, kali ini kami akan mencoba kembali untuk melengkapi eksplor kami di Gunung Seribu Candi ini, yakni Gunung Penanggungan atau Gunung Pawitra. Gunung yang diyakini sebagai gunung suci ini memang menyimpan banyak bukti sejarah terkait kemakmuran dan juga kecerdasan leluhur bangsa tanah Jawa ini. Tempat ini juga menjadi tempat keresian di mana banyak calon resi digembleng dan diajar di tempat ini. Sehingga tempat ini di gunung ini ini menjadi tempat olah kerohanian. Selain itu, gunung ini juga sudah lama menjadi tempat untuk mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, sekaligus mengolah batin dan kanuragan. Bahkan sudah ada diperkirakan sejak zaman era Singosari. Dan bahkan era Empu Sindok sendiri sudah pernah mencantumkan gunung ini pada suatu prasastinya, sehingga kemungkinan besar gunung ini sudah dipergunakan sejak dahulu, bahkan sejak era Empu Sindok itu sendiri. Di tempat ini, para raja-raja Majapahit dan sekaligus Mahapatih Gajah Mada juga pernah melakukan persemedian di gunung ini. Banyak kisah yang terbekas di Gunung Pawitra ini menjadikan kami, tim Suryo Jati, untuk mengeksplor, mengamati, mempelajari, sekaligus mengedukasi akan kemegahan karya para leluhur di gunung ini. Perjalanan eksplor ke Gunung Penanggungan. Kami tak lupa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan biaya 15.000 per orang dan parkir sepeda motor 10.000 per motor. Dan tak lupa kami mengawali dengan melakukan berdoa bersama
agar selalu diberikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan, sehingga hajat dan tujuan kami tercapai dengan lancar dan bisa kembali pulang di rumah dengan kondisi yang selamat dan aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan dan juga keselamatan, selamat sampai tujuan dan juga kembali ke rumah masing-masing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah. Saat ini kami akan mencoba kembali untuk menelusuri beberapa situs dan candi yang ada di Gunung Penanggungan. Kali ini kami akan melalui jalur candi-candi yang terkenal dengan beberapa candi seperti Candi Sinta, Candi Putri, dan lain-lain. Dan semoga kita juga berkesempatan untuk bisa naik ke puncak Gunung Penanggungan. Kali ini saya bersama 6 rekan tim dari Putra Sanggar Adiluhung. Seperti apa kira-kira explore yang akan kami dapatkan? Oleh sebab itu ikuti terus kami di Suryo Jati. Seperti biasa, di awal-awal untuk jalannya masih cukup landai dan sedikit menanjak, dan juga pepohonan yang sangat tinggi dan rimbun menjadikan jalan yang kita lalui ini cukup teduh, tidak terlalu menguras banyak tenaga. Nah, nantinya dari pos perizinan untuk sampai ke pos 2 ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Di pos 2 ini ditandai dengan adanya sebuah gubuk yang disitu sudah tertulis pos 2. Kita bisa melakukan istirahat dan minum di tempat itu. Dari pos 2 ini nanti kita melanjutkan perjalanan ke arah warung gubuk ya. Ini kalau di peta ada tertulis warung gubuk. Nah, nanti kita akan melakukan perjalanan ke warung gubuk ini kurang lebih sekitar 15-20 menit. Tidak terlalu jauh memang. Namun dari pos 2 ini treknya itu sudah agak pedes seperti itu. Oke, alhamdulillah akhirnya kita sampai di warung, yang mana di warung ini menandakan tidak jauh lagi kita akan sampai ke candi pertama, yakni Candi Bayi. Nah, untuk jalur selanjutnya kita melalui jalur yang ini. Yuk, lanjut. Ini jalur untuk menuju ke candi pertama, Candi Bayi. Ini jalurnya sekarang sangat berdebu. Jadi diharuskan atau sebaiknya memakai penutup hidung seperti apa, buff ya? Apa namanya, Mas? Masker. Masker ya, bukan masker kayak apa sih sampai kayak buff yang. Yes, yang seperti ninja itu ya.
Jadi ini jalurnya sangat berdebu. Nah, jalan yang berdebu menjadikan kami sedikit pelan-pelan karena tidak ingin mengganggu rekan kami yang mungkin melintasi di belakang kami ataupun bersalipan dengan kami. Di trek ini sudah mulai cukup pedas karena memang sudah bebatuan dan juga sudah mulai arah ke candi pertama yang akan kita lalui. seperti ini jalurnya sangat terjal, terjang, dan berdebu. Ini ada pohon bambu ini. Gimana, sampai Mas? Candi? Belum, masih jauh ternyata. Oke, kita istirahat dulu. Oke, kita sampai di candi pertama, yakni Candi Bayi. Di sini juga menjadi tempat base camp atau tempat camp mendirikan tenda. Oke, ini merupakan Candi Bayi, candi pertama yang kita temui melalui jalur Jolotundo. Di Candi Bayi ini terdapat dua candi yang berukuran kecil yang sudah ditumpuk-tumpuk karena
sudah tidak berbentuk secara rapi. Di Candi Bayi ini juga merupakan jalur pendakian. Jadi kalau ingin muncak ini lewat jalur yang sebelah sini. Nanti akan lurus melalui jalur setapak. Oke, ini merupakan Watu Talang yang letaknya tidak jauh dari Candi Bayi, posisinya sebelah kiri sebelum Candi Bayi. Watu Talang ini memang kemarin sempat viral dan banyak orang yang melakukan foto di tempat ini. Watu Talang ini merupakan jalur air, atau jika gunung berapi biasanya seperti jalur magma. Oke, kita ini istirahat, makan-makan di Candi Putri. Masih jam 2. Kiraan estimasi besok. Jam 3 naik. Oke, saat ini saya berada di Candi Putri. Untuk candi ini sendiri masih cukup megah, terbilang masih utuh, berdiri kokoh, dan mungkin hanya ada beberapa saja yang rusak atau hilang. Beberapa ornamen juga masih sangat jelas. Candi Putri ini saya tempuh dari Candi Bayi sekitar 30 menit. Dari base camp sendiri kita menuju ke Candi Bayi kurang lebih 2 jam dan sampai di sini sekitar 30 menit. Kondisinya seperti ini, berada di atas Candi Putri. Candi ini berada di jalur pendakian via Jolotundo. Nah, itu ada anak-anak yang sedang turun dari puncak. Biasanya di candi-candi seperti ini di atas itu ada sebuah semacam stupa ataupun tempat untuk menaruh sesaji. Nah, kemudian di bawah sana ini biasanya tempat orang-orang melakukan ritual ataupun sembahyang. Di tempat ini biasanya juga masih digunakan ritual ataupun sembahyangan untuk orang yang meyakininya dan juga beberapa umat Hindu.
Oke, kita sampai di Lembah Giri. Istirahat dulu. Dari Candi Sinta ke Lembah Giri ini sekitar 15 menit. Di sini juga ada warung yang buka. Namun warung di sini tidak bisa dijagakan ya, atau tidak bisa kita andalkan, sehingga tetap membawa persiapan yang pasti dari bawah. Setelah kami mendirikan tenda untuk tempat menyimpan barang-barang, kemudian kami akan mencoba untuk menelusuri beberapa candi yang berdekatan dengan lokasi ini. Nah, di tempat ini view-nya sudah sangat bagus, sudah sangat enak untuk kita nikmati. Jadi untuk sedulur Suryojati yang menonton video kali ini, bisa kalian berkunjung ke tempat ini, ke tempat camp ini, pos 4 ya, hanya sekedar untuk menikmati pemandangan-pemandangan di tempat ini, ataupun juga mengeksplor candi-candi yang ada di tempat ini. Dan di tempat ini itu memang banyak digunakan oleh para pendaki untuk melakukan istirahat ataupun ngecamp di tempat ini, karena mungkin besok pagi-pagi atau subuh-subuh mereka akan melakukan perjalanan summit untuk menuju ke puncak Bekel ataupun puncak Penanggungan, karena di tempat ini kita bisa menuju ke dua puncak, yaitu puncak Bekel dan Penanggungan. Oke, kali ini kami akan lanjut menuju ke candi selanjutnya yang tidak jauh, kemungkinan Candi Pura. Oke, ini kita melalui persimpangan. Jadi jika ke kiri ini akan menuju ke puncak Bekel, namun jika lurus ini akan ke puncak Pawitra atau puncak Penanggungan. Jika ke kiri nanti kita juga bisa menemui Candi Naga 1 dan beberapa candi lainnya. Sedangkan kalau lurus kita nanti akan bisa menemui Candi Sinta. Ini jalur dari keberangkatan. Oke, kita lanjut eksplor ke Candi Pura ini. Oke, saat ini saya sampai di Candi Pura. Di Candi Pura ini beberapa batuan candinya sudah banyak yang hilang dan mungkin tertimbun oleh tanah. Di tempat ini ada satu seperti lumpang. Nah, di Candi Pura ini ada satu yang unik, yakni adanya ukiran-ukiran yang masih sangat jelas dan sangat bagus. Ini bisa menjadi ciri daripada ukiran-ukiran zaman dulu di era Majapahit. Bisa kita lihat bersama, ada banyak sekali ukiran-ukiran di batuan candi ini. Yang bisa kita lihat bersama, batuan-batuan ini sudah tidak tertata dengan rapi, artinya tidak tersusun sesuai candinya dahulu. Ada ornamen bunga mawar. Kemudian selain itu di tempat ini juga ada tempat sesaji yang masih terlihat sangat utuh.
Di tempat sesaji ini ternyata juga ada ornamen-ornamen yang sangat indah yang masih bisa kita amati. Di Candipura ini berdekatan dengan persimpangan untuk menuju ke Puncak Bekel. Nah, itu Puncak Bekel. Kemudian bila mana kita lurus melalui Candipura ini, kita akan menuju ke Puncak Pawitra. Saat ini kondisinya sedang tertutup kabut, jadi tidak nampak untuk puncaknya. Oke, kita akan lanjut untuk eksplor ke candi-candi selanjutnya. Oleh sebab itu ikuti terus kami di channel Suryo Jati. Oke, setelah ini kita akan coba lanjut untuk menelusuri candi-candi lainnya. Setelah dari Candipura, kita akan melalui rumput yang cukup tinggi ini. Rumputnya kurang lebih 2 meter ini. Setelah dari Candipura, kurang lebih 10 menitan kita sampai di Candi Gentong. Di Candi Gentong ini terdapat satu candi yang masih utuh dan tertata dengan baik. Ini jika kita lihat sekilas ya, hampir sama seperti Gapura. Nah, ini adalah gentong sendiri. Candi Gentong ini sangat besar dan terbuat dari batu andesit. Di dalamnya saya lihat kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada air juga karena memang tidak hujan dan bersih, mungkin sudah dibersihkan. Oke, setelah kita eksplor Candi Gentong, kita lanjutkan ke Candi Sinta yang tidak jauh juga letaknya dari Candi Gentong ini. Yuk, bismillah. Oke, ini candinya ini. Kita sudah sampai. Hanya sekitar 10 atau 20 meter. Oke. Misi Mas ya. Ngerekam titik. Cek kuat ah? Dari mana Mas? Skorjo gini. Walah cedek ae. Heeh. Sampeyan ndi Mas? Junggo ya? Ini Junggo iki, Pandaan. Aku gempol Mas. Oke.
Di sini juga ada satu bangunan yang semacam gapura yang hampir sama dengan yang ada di Candi Gentong. Nah, di Candi Sinta ini juga merupakan jalur pendakian yang juga dilewati oleh para pendaki melalui sisi sebelah candi. Oke, di Candi Sinta ini beberapa bangunannya terlihat kurang rapi ya, dan mungkin dulunya ini tidak tertata akibat longsor ataupun bencana alam, sehingga saat ini ditata seadanya karena tidak ada literatur bentuk untuk menata dan menyusun candi ini. Bisa jadi juga beberapa bagian yang yang harusnya ada itu mungkin beberapa sudah hilang ataupun tertimbun oleh tanah. Di candi ini juga ada beberapa ornamen ukiran yang berada di atas sana. Oke, kita eksplor ke atas. Nah, ini bisa kita lihat adanya beberapa ukiran yang masih nampak jelas. Ukiran-ukiran ini ciri khas daripada ukiran-ukiran di Candi Majapahit. Di belakang Candi Sinta ini ada beberapa ornamen yang kurang begitu jelas, namun masih bisa kita lihat ada tatahan-tatahannya. Untuk bentuknya sendiri kurang nampak jelas ya, karena ada bagian yang hilang atau terputus itu. Ini saya rekam dari sisi belakang candi. Kita akan coba ambil view dari atas candi. Kurang lebih seperti ini. Di tempat ini ada satu batu yang menurut saya sangat unik, karena batuan ini terlihat seperti makam ya, tapi entah apa fungsi yang sebenarnya, dan bisa saja batuan ini semacam tempat untuk meletakkan arca, bisa saja ya, karena saya pribadi juga kurang tahu tentang literatur candi, apalagi tidak ada penjelasan yang tertera di tempat ini. Bisa jadi benda ini juga lebih besar lagi karena sebagian mungkin tertanam. Oke, kali ini di malam hari kita akan coba eksplor Candi Naga.
Jadi kita posisinya sedang berada di base camp di pos 4. Jadi kita dari tenda kita akan coba untuk eksplor ke Candi Naga di malam hari. Saya ditemani oleh Mas Rio dan juga Mas Wahyu. Tadi saya tanya ke pendaki yang senior, katanya dari base camp ini kurang lebih sekitar 15 menit. Kira-kira seperti apa keseruan kita eksplor di malam hari di Candi Naga, lereng Puncak Bekel. Oleh sebab itu, ikuti terus kami di channel Suryo Jati ini. Oke, ini ternyata Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya ini Candi Naga 1. Oke, Candi Naga 1. Dan inilah candinya. Oke. Masya Allah, ini luar biasa sekali ini.